Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS dasar pemrograman web. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sedripo Pragani. Saya Amelia Zahra. Saya Tira Ardelia. Sebelum kita masuk ke presentasi, saya akan membawakan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah ini mari kita masuk ke sesi presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang base URL. Base URL kita berfungsi agar kita tidak perlu menulis ulang halaman situs secara manual di setiap pemanggilan file, script, atau link. Contohnya seperti ini, function base URL, variabel URL. Maka dia langsung ada link yang langsung menuju ke website kita, yaitu localhost project dpw 710. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian koneksi. Di koneksi ini ada variabel host, user, variabel path, dan variabel database. Koneksi ini berguna untuk menghubungkan file-file yang kita punya di codingan ini langsung untuk menghubungkan ke data pada tabel atau pada database. Nah, database kita di sini adalah project DPW 1110. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke indeks PHP. Di indeks PHP ini isinya sangat sedikit, yaitu beberapa shortcut atau beberapa tampilan, sedikit tampilan dari ada include head, include header, include sidebar, include content, dan include footer. Di include head itu biasanya di head itu berguna untuk bagian awal dari HTML, seperti link ke CSS atau ke data-data lainnya. Yang kedua ada header, biasanya itu berisi navbar dan lainnya. Selanjutnya ada sidebar. Langsung kita ke contohnya. Dashboard. Nah, di sini adalah merupakan halaman head. Di sini header. Nah, dan di sini sidebar. Ada dashboard, user, buku, penerbit, stop, dan logout. Nah, sedangkan untuk konten itu di sini. Konten itu biasa terisi dari halaman yang bisa berisi teks, gambar, atau data di database. Nah, ini contoh dari konten. Sedangkan sidebar berisi navigasi samping atau menu sidebar untuk pindah ke dari halaman dashboard ke halaman lainnya. Lanjut kita lihat codingan di bagian stock. Di sini merupakan codingan dari bagian stock. Sama seperti di indeks tadi, ada include head, PHP, header, dan sidebar. Ini ada tabel. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama itu ada tabel stok terkecil. Contoh ke tampilannya atau ke stok. Nah, di sini ada dua tabel kan.
Yang pertama itu ada tabel data stok terkecil. Data stok terkecil ini dia mengambil dari tabel buku, yaitu dia mengambil yang muncul yang pertama itu ada stok dengan yang paling terkecil atau paling terendah. Di sini untuk buku Laravel dan Bootstrap kategori pemrograman penerbit media publishing dengan stok 10, maka dia akan muncul ke nomor 1. Sedangkan di tabel kedua ada data stok terbesar, yaitu ada sama seperti tabel yang pertama, ada nama buku, kategori penerbit, harga, stok. Nah, dia juga mengambil dari stok, tapi di tabel kedua ini dia mengambil dari stok yang tertinggi. Ini dia mengambil dari tambah buku. Contoh dengan itu. Nah, untuk tabel data stok terkecil itu dia memakai order by stock 110 ASC limit, karena dia akan mengambil data buku tersebut dari yang terkecil. Sedangkan untuk data tabel stok terbesar, data buku stok terbesar itu dia DSC, karena dia mengambil stok dari yang terbesar. Nah, kira-kira hanya itu untuk di tampilan stok. Hanya ada 2 tabel yang sama, cuman bedanya itu ada di yang tabel pertama dia mengambil dari data stok terkecil, sedangkan di tabel data kedua dia mengambil data stok dari yang terbesar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tambah buku. Ini adalah koordinat tambah buku. Di sini ada include, yang artinya dia mengambil dari file lain. Kenapa dia ada slice? Karena dia keluar dari satu folder. Nah, di sini ada tambah buku, dashboard, penerbit, tambah data buku, nama buku, kategori penerbit. Pilih penerbit ini mengarah pada tabel penerbit atau ID penerbit. Nantinya yang akan muncul itu ID penerbit atau nama penerbit. Terus ada harga, ada stok, ada cover, ada simpan, batal, dan kembali, dan ini tampilannya. Kita coba tambah buku. Nama bukunya itu Laravel Bootstrap. Pilih kategori yaitu pemrograman, pilih penerbit. Nah, ini penerbit Debundis, harganya kita taruh 10.000 deh. 10.000, stoknya ada 12, covernya kita juga simpan. Nah, datanya berhasil kita tambahkan. Terus kita coba edit. Kita coba edit. Pilih kategorinya itu kita ganti jadi database, penerbitnya kita ganti jadi bentang pustaka, kita masukin Bootstrap, submit. Nah, ini datanya berhasil kita edit. Koordinat editnya itu ada di sini. Bisa juga ada import itu juga sama, mengarah pada file yang di luar. Terus ada titelnya itu penerbit. Terus juga di sini ada edit buku, dashboard, data buku. Terus ada SQL, query, select out from tabel buku, join tabel penerbit. Ini dia itu join file tabel penerbit ini berguna untuk pilih penerbit. Ini ada nama buku, kategori, penerbit. Ini mengarah pada tabel penerbit.
media join ke tabel penerbit. Base URL-nya itu buku. Kemudian ada hapus, kita coba hapus. Nah, datanya kita berhasil hapus. Ini codingan hapusnya ada di sini. Ini tampilan codingan hapus. Hapus data. Selanjutnya itu ada proses itu ini proses tambah datanya. Sini ada nama cover, terus ini file ini untuk masukin filenya, lokasi fotonya itu ada di nama cover, terus ada penerbit, nama buku, ini location-nya tambah buku PHP, kategori harga itu semua ada di tambah buku. Query-nya yang berbunyi insert info, tabel buku, edit penerbit, nama buku, slot. Yang ini nanti akan terhubung ke tabel penerbit. Ini proses edit data. SQL-nya update, tabel buku, set edit penerbit, jika gambar diganti, ini update tabel buku sama sudah. Ini hapus data, query hapus data, otomatis data yang ada di database juga akan terhapus. Ada ini yang terletak di bawah ini putar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari penerbit. Nah, di bagian penerbit ini ada data penerbit dan tambah penerbit. Nah, di sini saya akan menjelaskan data penerbit terlebih dahulu. Nah, di dalam data penerbit itu ada nomor, nama penerbit, alamat, kota, telepon, tanggal entry, dan aksi. Nah, di bagian aksinya itu ada hapus dan edit. Nah, di sini di atas ini juga ada button tambah penerbit. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan penerbit. Nah, di sini saya akan menambahkan misalnya nama teman saya, alamatnya, kotanya Pekanbaru, Pesapan, Merapen. Nah, di sini saya akan mencoba menyimpan data penerbit yang saya tambahkan. Nah, di sini ada button simpan, batal, dan kembali. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyimpannya. Nah, di sini data penerbit yang saya tambahkan sudah tertambah. Nah, kemudian saya akan mencoba button editnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengedit data penerbit yang saya tambahkan tadi. Dan di sini saya akan mengedit namanya menjadi nomor teleponnya saya ganti. Nah, di sini saya akan mencoba mengedit data yang tadi. Dan di sini saya akan mengklik button update. Nah, data yang saya edit sudah berubah menjadi Nindi, dari Tira Ardelia menjadi Nindi. Nah, kemudian saya akan mencoba aksi hapus. Nah, ketika saya klik
button hapus, di sini saya akan timbul bacaan yakin ingin menghapus. Nah, saya akan mengklik button OK untuk menghapus. Nah, data penerbit ini sudah berhasil terhapus. Kemudian saya akan baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian coding. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian codingan indeks PHP di bagian penerbit. Nah, di bagian ini ada bagian PHP untuk PHP include untuk memanggil halaman head, header, dan sidebar. Nah, di doc type HTML ini adalah codingan dasar HTML. Nah, kemudian di sini ada from inputnya untuk menampilkan data penerbit. Nah, di sini ada tabel class untuk membuat tabel yang berisi nama, nomor, alamat, kota, telepon, tanggal entry, dan aksi. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, ini PHP yang bagian untuk memanggil tabel penerbit yang ada di database. Ini ada link yang mengarah ke edit penerbit PHP dan proses PHP. Kemudian ada edit penerbit. Nah, bagian ini sama juga itu memanggil tabel penerbit yang ada di database. Ini adalah from action yang mengarah ke proses PHP. Dan ini adalah from inputnya. Di sini ada button type submit, button primary untuk button update, batal, dan kembali. Di paling bawah ada PHP recruit untuk memanggil bagian footer. Terus kemudian ada tambah penerbit. Di bagian tambah penerbit ada form actionnya sama aja kayak tadi proses PHP. Ini untuk memanggil prosesnya. Nah, kemudian ada proses. Nah, ini proses-proses yang untuk edit, hapus, dan tambah. Kemudian ada codingan hapus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan codingan sidebar. Nah, sidebar ini untuk menampilkan bagian ini. Ini semua disebut sidebar. Nah, pada bagian codingan pendata penerbit, saya menambahkan penerbit di sini agar di sidebarnya timbul penerbit dan data penerbit dan tambah penerbit. Kemudian ada codingan indeks. Nah, di bagian indeks ini ada PHP yang untuk memanggil bagian head, header, sidebar, konten, dan footer. Nah, kemudian ada codingan header. Nah, header ini untuk memanggil bagian yang ada di tampilan atas ini. Baik, sekian dari presentasi tugas UAS
dasar pemrograman web dari kami. Saya mewakili kelompok meminta maaf jika ada pemaparan yang kurang dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.